Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Lailatul Nisa. Saya akan menerangkan makalah yang saya buat untuk menuntaskan UTS saya dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Makalah yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah pendidikan multikultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum. Bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan. Menurut Hermandes mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang telah dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian dalam proses pendidikan. Tuhan sebagai zat yang transenden menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan perempuan, dan dari keduanya dijadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang diterangkan dalam Quran surat Al-Hujurat, yaitu ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan multikultural. Bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni, yaitu pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau bahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin tinggi. Yang terakhir, pendidikan multikultural bertujuan untuk membuat sesuatu, yaitu bangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim les, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Sebagai bangsa dengan beragam kultur, memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi. Yang selanjutnya, perluasan batas-batas sosial budaya. Yang selanjutnya, bantuan kepentingan politik, ideologi, dan agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktek pendidikan multikultural di Indonesia.
Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dan suatu etnis tertentu. Yang selanjutnya, hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dengan senantiasa berdasarkan pada persamaan dan kesetaraan serta menjauhi sifat syakwasangka dan stereotip. Dan yang ketiga, memberdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.